Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mari awali pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pagi ini Miss Dina sarapan ditemani dengan teh hangat. Apakah kalian suka dengan teh hangat? Baiklah, kalau kalian suka, tahukah kalian dari mana teh ini berasal? Ya, benar, dari daun teh. Daun teh ini berasal dari mana ya? Tentu dari perkebunan teh. Perkebunan teh itu berada di dataran tinggi. Ya, daun teh mengalami proses yang panjang untuk dapat kita konsumsi. Mulai dari menanam, memetik, mengeringkan, menggiling, sampai ke mengemas. Lalu baru sampailah kepada kita untuk bisa dikonsumsi. Nah, selama proses itu, banyak pekerjaan yang terlibat untuk menghasilkan produk teh yang terbaik. Berdasarkan karakteristik daerah dataran tinggi, ada berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat sekitarnya. Coba kita cari tahu. Nah, pada gambar ini sudah jelas ya, jenis pekerjaan di daerah dataran tinggi itu ada pemetik teh, ada juga petani sayuran, tomat, brokoli, dan lain sebagainya. Ada juga pekerjaan sebagai pemerah sapi atau peternak sapi perah. Kemudian ada juga penjaga villa. Nah, biasanya ada beberapa turis yang ingin berkunjung ke daerah pariwisata dataran tinggi. Itu biasanya ada yang menyediakan villa dan ada yang bekerja sebagai penjaga villa. Nah, friends, Miss juga tadi sarapan dengan ikan. Tahukah kalian dari mana ikan salmon ini berasal? Ya, tentu dari laut. Nah, tepatnya ikan ini dijaring oleh nelayan dan dibawa ke daerah pantai. Jenis pekerjaan apa ya yang ada di daerah pantai? Ya, betul, nelayan. Selain nelayan, ada juga penyediaan jasa transportasi laut. Ya, jadi kalau misalnya ada pengunjung atau ada wisatawan datang ke daerah pantai, itu biasanya ada penyediaan jasa transportasi laut sebagai kendaraan mereka, sebagai alat transportasi mereka, misalnya ketika ingin melihat keindahan laut. Selain penyediaan jasa transportasi laut, ada juga penyediaan jasa alat-alat renang, kemudian ada juga alat-alat olahraga air gitu ya, misalnya seperti diving. Nah, itu biasanya alat-alatnya disediakan, ada yang menyediakan, ada yang bekerja sebagai penyedia jasa tersebut. Ya, selain penyediaan jasa ini ada juga apa nih? Petani garam, betul. Di daerah pantai, apakah kalian sudah pernah melihat ada petani garam? Nah, selanjutnya ada juga pedagang aksesoris. Selain pedagang aksesoris, itu biasanya ada juga karyawan hotel, dia bekerja di hotel untuk melayani para pengunjung. Nah, gambar berikutnya ini adalah gambar beras. Tahukah kalian dari mana beras ini berasal? Ya, dari biji padi. Padi ini ditanam di mana ya? Di sawah. Sawah ini kalian pasti sudah tahu kalau sawah itu berada di dataran rendah. Nah,
coba sekarang sebutkan contoh pekerjaan apa yang ada di dataran rendah. Peternak ayam contohnya, ada peternak bebek juga. Selanjutnya ada pedagang hasil-hasil pertanian. Selain itu ada juga pedagang yang lainnya. Misalnya pedagang sembako, pedagang pakaian. Kemudian ada juga sebagai petani padi, petani jagung, petani tebu. Kemudian ada pegawai swasta. Pegawai swasta ini contohnya seperti pegawai kantoran. Nah, selain itu ada juga pegawai buruh. Pegawai buruh ini contohnya seseorang yang bekerja di pabrik tekstil misalnya. Nah, dapat disimpulkan jenis-jenis pekerjaan yang dapat kita temui di sekitar kita itu ada yang menghasilkan barang, ada juga jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, dan ada juga jenis pekerjaan yang menghasilkan kedua-duanya, barang dan jasa. Coba kita cari tahu. Nah, contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa itu ada seorang dokter. Apa sih tugas dari dokter? Dokter itu tugasnya adalah memeriksa pasien atau memberikan resep obat kepada pasien. Selain dokter, ada juga seorang guru. Guru bertugas memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik murid-muridnya. Nah, selain itu ada juga mekanik. Mekanik ini bertugas sebagai seseorang yang memperbaiki mesin kendaraan. Kendaraan mobil, motor, bisa juga bis, truk, dan masih banyak lagi pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, selanjutnya adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Apa saja? Ini dia. Pasti kalian sudah tahu ya, ini adalah penjual bakso. Nah, penjual bakso ini dia dikatakan sebagai pekerjaan yang menghasilkan barang karena dia menjual dagangannya, menjual baksonya berupa barang kan. Nah, masih banyak lagi ya, selain penjual bakso itu ada penjual-penjual makanan lainnya. Ada juga penjual sembako, penjual buah-buahan. Itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, selain ada pedagang bakso, ada juga peternak sapi perah ya, ada juga peternak ayam, peternak bebek, itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang. Karena apa yang dihasilkan barangnya itu yaitu adalah susu perahnya itu ya, atau bisa juga dagingnya, atau bisa juga pupuknya begitu. Nah, selanjutnya tugasnya itu adalah merawat hewan ternak. Ada juga petani. Nah, selain ada peternak, ada juga petani. Petani apa saja? Misalnya petani padi, petani jagung, petani tebu, petani sayuran. Nah, pokoknya pekerjaan yang menghasilkan barang. Barangnya itu yaitu apa? Hasil tanamnya. Tugasnya adalah menanam tanaman dan merawat tanamannya. Ya, ini dia pekerjaan yang menghasilkan barang, dan masih banyak lagi pekerjaan yang menghasilkan barang lainnya. Ya, kalian dapat melihatnya di sekitar kalian. Nah, selanjutnya adalah pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Apakah kalian dapat menyebutkannya? Coba, ini adalah seorang koki, betul. Nah, seorang koki itu bisa membuat makanan dan melayani pembeli. Jadi, seorang koki dikatakan menghasilkan barang ketika dia membuat makanan. Atau seorang koki dikatakan menghasilkan jasa ketika dia melayani seseorang untuk membuat makanan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah seorang penjahit. Seorang penjahit juga dikatakan menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Kenapa? Terkadang seorang penjahit ini
membuatkan baju untuk seseorang. Nah, itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Terkadang seorang penjahit ini juga menjual bajunya, sehingga penjahit ini menghasilkan baju untuk dijual atau menghasilkan barang. Nah, seperti itu penjelasannya. Apakah kalian sudah mengerti sampai sini? Nah, sekian dari Miss ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.